Ana akan membacakan sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, bahwa pernah suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada kami. Beliau mengatakan, "Ya ma'syaral muhajirin, wahai orang-orang muhajirin, khamsun idza btulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna." Ada 5 perkara yang kalau kalian dikasih bala dengan 5 perkara ini berat sekali, dan aku berharap kalian tidak akan hidup sampai masa itu. Ini pesan kepada generasi yang akan melanjutkan perjuangan di muka bumi. Yang pertama, lam tadharil fahishatu fi qaumin qatta hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Tidaklah di sebuah negeri al-fahisha, perbuatan keji tadi, perzinaan, LGBT dan teman-temannya itu muncul dan nampak di satu kaum, kemudian mereka mengumumkannya, nggak sembunyi-sembunyi lagi. Ada kondisi orang berbuat dosa sudah nggak sembunyi-sembunyi aja. Na'udzubillah min dzalik. Sekarang orang berzina di video, kemudian disebarkan. Kalau itu terjadi, apa kata Nabi SAW? Allah akan berikan hukuman. Hukumannya adalah akan tersebar di antara mereka wabah penyakit, taun, dan penyakit-penyakit yang belum pernah ada di umat-umat sebelumnya. Ya, COVID-19 ya, COVID-19. Kita tahu penyebabnya apa. Orang ribut, oh gara-gara ini, oh ini mungkin karena Cina, mungkin karena ini, karena itu. Karena Allah yang memberikan hukuman kepada kita. Allah yang menghendaki itu terjadi. Sebabnya boleh jadi banyak. Kita kadang-kala hanya sibuk dengan sebab duniawi, lupa dengan jalur langit, di mana Allah Azza wa Jal apabila ingin melakukan sesuatu, Allah tinggal mengatakan kun, jadi. Yang kedua, walam yanqusul mikyala wal mizan illa ukhidhu bisinina wa syiddatil mu'na wa jawris sultan alaihim. Dan tidaklah penduduk negeri itu mengurangi takaran dan timbangan. Mengurangi takaran dan timbangan. Melainkan Allah akan berikan azab kepada mereka dengan paceklik, kemarau yang panjang. Kemudian harga-harga menjadi mahal, naik. Dan yang ketiga, kezaliman pemimpin. Bayangin ya, ternyata pemimpin yang zalim itu hukuman dari Allah. Atas apa? Atas dosa-dosa kita. Kita kadang-kala berpikir, oh pemimpinnya zalim. Engkau nggak zalim. Engkau sudah baik. Coba tanyakan kepada kita. Karena jelas Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan ketika transaksi manusia penuh dengan kezaliman di sana, mengurangi timbangan, mengurangi takaran, penipuan di mana-mana. Apa hukumannya? Allah akan hukum mereka dengan paceklik panjang, dengan harga-harga yang melambung tinggi, biaya hidup semakin mencekik. Kemudian pemimpin yang zalim. Itu karena kita. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam, subhanallah ya, kita mendoakan pemimpin-pemimpin kita, khususnya Bapak Presiden kita Prabowo ya. Semoga beliau dengan kabinet barunya, dengan kabinet merah putih itu, diberi taufik oleh Allah Azza wa Jal, agar rakyat Indonesia benar-benar merasakan keadilan sosial. Karena itu menjadi ya amanat rakyat. Tapi ketahuilah tadi, terkadang penyebab terjadi kezaliman itu kita sendiri. Nabi SAW pernah menyampaikan, satalqauna atharah, kalian kelak akan mendapatin atharah. Atharah ini ya pilih kasih lah, dari pihak pemimpin, dari pihak pemerintah umpamanya, kepada rakyatnya yang mungkin ya tidak semua merasakan keadilan sosial. Para sahabat tanya kepada Nabi SAW,
Terus apa sikap kita menghadapi kondisi seperti itu? A'tuhum haqqahum. Kalian berikan hak pemimpin kalian. Ini perintah Nabi SAW. Kita disuruh memberikan hak pemimpin kita. Terus bagaimana dengan hak kita yang tidak diberikan? Kata Nabi SAW, wasallallahu alladzi lakum. Kalian berdoa minta kepada Allah hak-hak kalian. Subhanallah. Kita kalau minta sama makhluk itu secara tabiat bakhil. Tapi Allah Azza wa Jal Karim. Jadi tatkala kita tidak mendapatkan hak kita, apa yang harus kita lakukan? Ya kita taat. Terus bagaimana dengan hak-hak kita? Allah Rabbul Alamin. Allah punya segalanya, jemaah. Kenapa kita jarang berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jal? Berikan hak mereka. Apa hak mereka? Patuh, doakan mereka, taat sama mereka. Terus kita berbuat baik. Jangan sampai kita melakukan kezaliman di rumah kita, melakukan kezaliman di tempat kerja kita, kezaliman di transaksi-transaksi kita. Insya Allah, Allah akan berikan petunjuk kepada pemimpin-pemimpin kita. Ingat, Jaurus Sultan itu hukuman dari Allah. Yang ketiga, waktunya udah habis ya, nah. Baik. Yang ketiga, udah keempat. Alhamdulillah. Memang kenapa orang kalau ngajar itu perlu evaluasi? Karena kadang-kala mungkin ustadznya salah menyampaikan, mungkin muridnya salah mendengar. Ana izin minum dulu. Yang kedua ini jamaah, yang barusan ana sampaikan itu yang kedua, betul? Oke, alhamdulillah, sepakat kita ya. Sekarang yang ketiga, walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama walaula al-bahaim lam yumtaru. Dan tidaklah mereka menahan zakat harta mereka, melainkan Allah Azza wa Jalla akan menghalangi turunnya hujan buat mereka. Kalau bukan karena binatang ternak itu, Allah nggak akan kasih hujan buat mereka. Tolong semuanya kembali kepada yang awal disampaikan, belajar bagaimana mengeluarkan zakat. Banyak petani-petani yang tidak mengeluarkan zakat. Banyak pedagang-pedagang yang salah cara perhitungan zakatnya karena nggak belajar. Datang kepada para asatidah, Ustaz, anak punya pedagangan seperti ini, tolong hitungkan zakatnya berapa, Ustaz. Kadang-kala orang kalau punya uang 1 miliar, zakatnya berapa? 25 juta. Baik, kalau 1 triliun 25 miliar. Betul? Kalau 10 triliun 250 miliar. Banyak banget, Ustaz. Ada seorang syekh, dia cerita, anak ini yang banyak datang konsultasi sama ini yang uangnya miliaran, yang triliunan nggak pernah konsultasi zakat. Itu realita ketika khalifah nggak mau belajar, akhirnya dia membuat kerusakan. Betapa banyak hak-hak orang miskin yang dimakan sama dia. Wa fi amwalihim haqqun maklum. Dan di harta-harta mereka ada hak yang sudah dimaklumi. Buat siapa? Lisa'il wal mahrum. Buat orang yang minta-minta atau orang miskin yang tidak minta-minta. Dan kemudian yang keempat, walam yanqudu ahdallah wa ahda rasulih illa sallatallahu alaihim aduwan min ghairihim fa akhadhu ba'd ma fi aydihim. Allahu akbar. Dan tidaklah mereka mengkhianati perjanjian mereka dengan Allah dan Rasul-Nya. Kita punya perjanjian sama Allah, kita punya perjanjian sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ada konsekuensi ucapan la ilaha illallah dan ada konsekuensi dari ucapan antum Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijalankan enggak? Gimana mau dijalankan? Ngerti aja enggak sebagian kita. Apabila itu terjadi,
Allah akan kuasakan musuh dari luar yang menguasai sebagian negeri kita. Akan ada penjajah yang menguasai negeri kita. Ya, akan ada tempat-tempat yang dikuasai oleh orang lain, padahal negeri-negeri kita. Kita tahu bagaimana sebagian negeri kita sudah, ya mungkin diambil sama orang, mungkin dikuasai sama orang. Dan kita lihat bagaimana perjuangan pemerintah kita untuk mempertahankan hal itu. Tapi apabila kita mengkhianati perjanjian kita sama Allah Azza wa Jalla, Allah yang akan bikin musuh menguasai. Allah. Ana tanya kepada salah satu prajurit, ya. Dia mengatakan sebelum Pak Prabowo menjabat, Ustaz, kekuatan negeri kita untuk menghadapi musuh, Ustaz, itu hanya 1 hari, Ustaz. Hanya 1 hari. Setelah Pak Prabowo menjawab jadi 2 hari, Ustaz. Betul, jangan. Itu disebutkan. Dengan segala peralatan yang ada kalau musuh asing mau nyerang negeri kita, kita hanya bertahan 1 hari. 2 hari. Setelah itu, ya kita hidup bersama rakyat. Kita berjuang bersama rakyat. Negeri ini bukan hanya milik pemerintah. Negeri ini negeri kita bersama. Apa yang harus kita lakukan? Tadi menjaga perjanjian kita sama Allah. Setiap pribadi jadi orang yang benar, sudah antum. Antum khalifah. Antum ketahui apa tugasku, ya Allah. Apa yang harus aku lakukan? Mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak, Allah kirim musuh. Allah kirim musuh. Dan selesai. Kemudian yang ke-5, wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Dan tidaklah pemimpin-pemimpin mereka meninggalkan berhukum dengan kitab Allah dan meninggalkan memilih yang terbaik dari apa yang Allah turunkan, melainkan Allah akan jadikan mereka ribut di antara mereka sendiri. Perang saudara, ribut di antara mereka, bunuh-bunuhan di antara mereka, itu akan terjadi. Maka sebagai khalifah, siapapun, ya, ingat, siapapun antum, apapun jabatan antum, fahami antum khalifah, tugas-tugas antum menegak Muhammad SAW, dan ditutup, nggak ada nabi setelah beliau alaihi salatu wassalam. Dan Allah turunkan kitabnya Al-Quran, dan tidak ada revisi untuk Al-Quran sampai hari kiamat. Aturan ini aturan yang relevan dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun. Tinggal kita bagaimana belajar mengkaji agama kita agar kita bisa menjalankan tugas-tugas kita sebagai khalifah.